Perilaku mungkar itu perilaku nggak ada kepedulian. Di sini sudah ada nih. Mungkar itu perilaku yang tidak berasa, perilaku yang tidak terlibatnya rasa. Mikirnya yang penting konsep, yang penting teks, hukum, keadilan hanya didasarkan konsep semata. Ekonomi, pendidikan, tidak menghitung dampak-dampak kehidupan rasa. Makmur hanya dihitung secara konsep. Perilaku yang tidak berasa karena tidak memperhatikan rasa hati nurani. Perilaku yang tidak menghitung keadaan dan situasi yang bisa menimbulkan perpecahan. Perilaku yang tidak ada kepedulian dengan yang lain. Perilaku semaunya sendiri. Perilaku yang tidak kenal. Perilaku-perilaku yang semaunya sendiri itu perilaku yang tidak mengenal. Kebalikannya dari mungkar itu ma'ruf. Kebalikannya dari mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu mengenal, arif. Orang yang arif itu karena memang orientasinya mengenal dirinya. Karena kita di hadapan Tuhan, karena kenal Tuhan, maka kita tidak akan berlaku secara nafsu. Dampaknya kepada orang lain pun kita akan berperilaku mengenal. Salam, mesem, kan gitu. Monggo, ngersakain apa mas, ngersakain apa pak, dahare teng riko. Nek perilaku yang tidak mengenal, wih nyapa toko gini mas, tak dilebne kali wengko. Bocah kok ora iso ngguyu kene tak saduk. Pontumu loro, nek tak cepot pisan kene kan gitu. Nganggo apa? Nganggo tang, apa dipalu. Perilaku-perilaku yang tidak mengenal. Semuanya sendiri, butuhnya sendiri. Semuanya sendiri, saya tidak mengganggu, saya tidak merugikan dia, terserah mau saya, mau gue. Perilaku sombongan dan arogan, itulah perilaku-perilaku yang butuh dicegah dalam proses menjalankan perintah Allah, ya akhirnya amanattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Itu gitu. Kemudian wal bagzi, dan perilaku permusuhan, meneng-menengan. Ini jadi Quran ini ditumpuk undung luar biasa, ada ciri-ciri tertentu ya. Permusuhan, perilaku pemecah belah. Perilaku yang tidak menghitung dampak atas perbuatan yang dan ucapan yang kita lakukan, itu al-baghi. Al-baghi itu perilaku yang tidak menghitung dampak perbuatan dan ucapan yang kita lakukan, nggak menghitung dampak generasi ke depan, tidak menghitung keadaan situasi ke depan. Akhirnya apa? Climate change, kan begitu toh? Akhirnya ada perubahan iklim yang sekarang dikhawatirkan para ilmuwan geologi, ilmuwan ahli klimat, ahli iklim, yang sekarang ini yang lebih menakutkan dari corona, dampak dari tidak perbuatan dan ucapan yang tidak menghitung dampak alam, banjir, panas bumi, dan dampak ini lebih besar kan, itu kalau secara sains oleh mereka. Jadi permusuhan dalam pengertian bagzi itu perilaku pemecah belah. Ya perilaku sebenarnya perilaku yang bagzi itu sebenarnya perilaku yang tidak memikirkan dampak. Sing penting seneng,
Orang lain senep terserah, sing penting seneng. Kono banjir karepmu, wong omahku orang di Kalimantan, omah saya enggak di Sulawesi. Sekarang sana saya babat, hutannya habis, terserah. Banjir kono kan gitu. Al-Baghi juga sebagai pelaku dementor. Dementor itu sang perusak situasi, suasana keharmonisan. Biasanya kamu menemui nggak begini, adem ayam gayeng, terus enek dementor teko, rusak suasana. Dia memberi pengajaran, Allah maksudnya memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya. Itu ketok toh, gede ya, di kono bae. Bisa dibaca itu. Kok ini gak kewaca mereka dari sini. Tapi nggak usah terus bagian ini, wong bapak masa dewi. Sungguh kalimat bahwa la'alakum tadzakkarun, Allah menciptakan segala sesuatunya itu tidak sia-sia. Jamaah rahimakumullah. Hidup yang kita jalani ada enak dan tidak enak, ada kendala, ada sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, keguncangan batin dan pikiran. Kehendaknya Allah bahwa kehidupan itu tidak ada yang sia-sia. Maka dikatakan bahwa la'alakum tadzakkarun, hidup ini jadikan sebagai pembelajaran, pengajaran di dalam sistem kembali kepada Tuhan. Rabbana ma khalaqtal hadzal batil, bahwa hidup ini tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Walaupun tidak menyenangkan atau tidak sia-sia untuk mendewasakan kita supaya kita tidak lengket terhadap sesuatu yang kita cintai yang bersifat materi. Maka terkadang yang kita cintai itu menjadi rusak, yang kita senangi ternyata menjadi hilang. Kejadian-kejadian apa yang kita rasakan sesungguhnya itu adalah pembelajaran kita supaya dewasa, supaya kita bisa menerima apa adanya, supaya bahwa lahiriah jasad berdunia termasuk jasad sedia kita ini hanya alat, bukan tujuan. Yang dimakmurkan, yang dibahagiakan itu adalah diri yang berada di dalam jiwa, bukan diri yang berupa fisik, tapi diri yang berada di dalam jiwa. Memang inilah sehingga ada sebutan jihadun nafsi. Siapa yang dapat mengambil pelajaran dalam situasi dan keadaan saat ini? Yakni mereka yang ada kehadiran Tuhan di dalam rasa hati nuraninya, atau orang yang di dalam dirinya untuk dapat menyatakan selamat kembali kepada Tuhannya. Mereka yang fakir, mereka yang butuh kepada Allah. Itu kemudian ini sudah sedikit tambahan ya. Ini sudah 1 jam. Ini insya Allah tahun 2022 kan kita sudah membuat jadwal ke cabang ranting kita mulai. Tapi kita tetap memperhatikan perkembangan situasi dan keadaan.
Karena di cabang ranting itu memang belum ada kepengurusan atau kemajelisan kepamongan, sifatnya kan koordinatif, membentuk ad hoc atau komite kan gitu ya. Kenapa kok gak dibentuk-bentuk? Nanti kalau sudah psikologi mental kebersamaan telah diwujudkan dalam bentuk komunikatif dan musyawarah, ya kita akan kaji itu. Sedikit banyak kan kita trauma di masa-masa lalu. Banyak yang menjadi pengurus majelis. Kemudian terjebak larut dengan kekuasaan, terjebak larut dengan pembiasan hasil pemikirannya dianggap kebenaran padahal pembenaran. Kemudian tata kelola sistem yang digunakan adalah sistem kelola kekuatan dan kekuasaan. Dampak yang memang bisa jadi suatu cabang itu maju, akan tetapi banyak pada saat meninggal dunia kok tidak kembali. Ini ada apa? Ya, kita kan ada unsur trauma semacam itu dalam sejarah Gilir Gumanti. Itu kan kok terulang nanti kipiye kan gitu. Sistem di dalam zaman Mahdi, sistem di dalam ke Ratu Adil, ke Ratu Adilan, ke Imam Mahdian, ke Piiningitan ya. Itu sistem tertingginya manajemennya adalah musyawarah dan komunikatif. Apakah musyawarah itu akan menghilangkan ketegasan? Sama sekali tidak demikian. Setiap dari anggota bisa memberikan masukan, memberikan ide. Setelah disepakati, maka ketua, kepala atau apapun itu tegas supaya apa yang disepakati dapat dijalankan secara konsisten dengan sungguh-sungguh dan komitmen. Apa yang disepakati sebagai sebuah komitmen untuk dapat dilakukan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Unsur ketua menjaga konstitusi ini. Jadi prosesnya hal yang mendasar supaya kita tidak larut dalam ego. Pengurus jadi tukang ngurus. Tapi bagaimana pengurus menjadi sebuah koordinatif, kolaboratif, konsolidatif. Menjaga niat saat ada kehadiran Tuhan di dalam diri, maka niat itu akan terjaga. Maka musyawarah mekanismenya itu masuk akal, berhubungan, nalar, rasional, dan hormat bagi semua. Pelaksanaannya hasil musyawarah adalah komunikatif, dan semacam itu. Ya suatu saat kita akan ada diklat ini dulu kan, baru mungkin kita bentuk kemajelisan atau pengurus. Ya enggak, ya pengurus rada repot sebenarnya. Tapi jamaah kita juga belum banyak banget. Tapi kalau kita membentuk kepamongan, karena kita ganti kepengurusan kan kepamongan. Nah, pengurus kan urus-urus. Itu. Banyak yang gagal. Kebanggaan dan kesombongan setelah menjadi pemimpin. Kita kan tidak ingin itu terjadi di komunitas kita. Bentuk pengurus
sidik wis rebutan pengurusnya sopo gitu kan, sudah akhirnya kan pending lagi mau membentuk task case, rebutan pending lagi kan begitu akhirnya kita. Seorang ketua, ada satu rumusan dalam sebuah sistem kepemimpinan bahwa ketua itu harus yang paling pinter, ketua itu harus yang paling bisa memberikan ide dan gagasan. Itu yang menjebak kita. Sering itu terjebak karena unsur pimpinan, unsur ketua, unsur manajemen puncak itu adalah pemilik ide. Bukan begitu seharusnya. Saat faktanya seorang ketua itu ternyata tidak kaya ide, tidak kaya gagasan, idenya banyak justru dari mungkin orang mengatakan organisasi anak buah. Itu akan terjadi satu kehilangan diri. Sebagai contoh, saat ini sudah datang krisis peran. Sebagai ketua tapi krisis peran karena merasa nggak punya ide, maka dia akan mengalihkan energi dalam bentuk yang lain, sehingga dia aku ke ketua nih kan gitu. Biasanya kan begitu. Ketua itu, koordinator itu yang penting kemampuan mengkoordinasi baik dalam bentuk ide dan gagasan, dikoordinasi demi perkembangan, kemajuan sebuah institusi atau sebuah komunitas. Apalagi di kita mengenai keselamatan, dunia mung alat, dunia hanya alat. Saat ada anggota ngeritik ketuanya yang didasarkan atas sebuah opo ketua nggak duwe ide aja kok jadi ketua. Kalau dia jadi ketua akan jauh lebih parah daripada ketua yang nggak punya ide itu. Paham maksud saya? Jika ada anak buah yang suka ngeritik, suka ngolok-ngolok, opo ketua kok gak duwe ide dan gagasan, sesungguhnya satu sisi mungkin dia ingin jadi ketua. Kalau ini tidak, karena memang faktanya sesungguhnya tidak, bisa jadi jika jadi ketua ini akan lebih parah. Jika ini nggak ada masalah apapun loh ya, suka ngeritik, kecuali kalau menyampaikannya sesuai dengan jalur konstitusi, diskusi benar-benar dalam pengertian untuk sebuah solusi, akan berbeda. Tapi kalau senang membuat isu, ngerasani, jika dia jadi ketua, maka dia akan lebih buruk dampaknya. Orang yang ambisius. Saya nggak begitu. Musyawarah itu bukan sebuah perilaku bersama untuk membentuk perilaku kesepakatan atas pembenaran, ide dan gagasannya itu dikukuhkan. Tapi musyawarah merupakan memang satu untuk mencari solusi. Kemufakatannya itu untuk saling membantu, saling menolong, saling memberikan ide dan gagasan, memberikan jalan keluar permasalahan pada komunitas dan kepada masing-masing dari manajemen dan perilaku dari sebuah komunitas itu. Bukan untuk konspirasi, melegalkan ide dan gagasan dirinya yang paling benar, bukan untuk ini. Di Quran tentang musyawarah, di hadis Nabi Muhammad, di ungkapan Imam Ali, Imam Ja'far Shadiq bahwa tentang musyawarah menjadi pijakan di zaman tatanan Imam Mahdi itu adalah musyawarah yang memecah kebuntuan permasalahan kehidupan
sistem yang digunakan adalah sistem musyawarah. Musyawarah yang bukan konspirasi, tapi musyawarah yang murni. Semua merasa memiliki rasa butuh untuk komunikasi dan musyawarah menjadi sebuah sistem kehidupan, sistem tidak hanya organisasi. Suatu saat kita mungkin detailnya akan kita secara teknisnya kalau perlu kita akan simulasinya perlu kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim itu ini musyawarah dan komunikasi entah nanti cabang ranting akan kedahuluan kita menggunakan diklat lokakarya, workshop atau apapun namanya berkaitan dengan untuk sistem musyawarah, kemudian kita membentuk cabang ranting atau sebelum ada pelatihan ternyata sudah mampu melakukan musyawarah, ya berarti kita bentuk cabang ranting atau kedahuluan alam endi sing dhisik lan karuane kan gitu ya. Ini ada satu top kalimat inilah. Sebab begini, kita kan tidak ingin membentuk satu komunitas fasik dan munafik. Munafik dan fasik itu pendengar, penyimak, pemerhati yang baik, yang buruk. Maka otomatis pelaksana yang buruk. Munafik itu tampak baik, tapi buruk. Kalau fasik, dia jujur, tapi untuk kepentingan blak-blakan terbuka, tapi sesungguhnya adalah nafsu. Nah, ini kan mengkolaborasikan ini dalam sebuah teknik kehidupan. Maka hindari menjadi orang-orang yang munafik dan fasik semampu yang dapat kita lakukan. Cirinya munafik dan fasik itu pendengar dan pemerhati yang buruk. Kita ngrungokne tapi nggak mampu melaksanakan apapun, sepertinya nggak ada dampak dalam kehidupannya. Karena dia mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, hanya jika mengukuhkan terhadap dirinya dan pemikirannya. Jadi kalau kita ingin mengoreksi diri kita, ada karakter munafik. Munafik itu sifat atau karakter. Tapi jika ini telah menyatu dalam kehidupan sifat-sifat fasik dan munafik, maka disebut menjadi orang-orang yang alladzina munafikun, orang-orang yang munafik kan gitu. Nifak. Oke. Semoga dalam ridha Allah, dalam makhluk, dalam ampunannya kita membangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan, musyawarahan elek-elekan menjadi perilaku kita yang kita coba, kita latih, kita didik dalam diri kita, dalam diterapkan dalam kehidupan bersama. Semoga dalam ridha Allah, semoga dalam ampunannya, semoga dalam fadl dan rahmatnya, dan mendapatkan berberan bakal pangestu Guru Wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.